Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Devianti Aini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan pembahasan mengenai mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, langsung saja ke pembahasan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara ini. Yang pertama yakni faktor keadaan penduduk, kedua faktor sosial, yang ketiga faktor sistem ekonomi, yang keempat ideologi negara, dan yang terakhir faktor sistem politik. Di sini kita bahas dulu terlebih dahulu untuk faktor keadaan penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu. Kemudian jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah fertilitas atau yang menunjukkan angka kelahiran, di mana perhitungannya dari kelahiran hidup dan kelahiran mati. Dalam faktor ini ada beberapa faktor penunjang kelahiran, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan di usia muda. Banyak sekali masyarakat yang memilih untuk menikah di usia muda, kebanyakan dari daerah pedesaan yang minim akan sosialisasi dari pemerintah untuk program pencegahan pernikahan di usia dini. Bahkan di era pandemi ini, banyak sekali berita yang beredar bahwa siswa atau mahasiswa memilih untuk menikah daripada melanjutkan sekolahnya. Faktor yang kedua adalah besarnya angka kematian bayi karena banyak bayi yang meninggal dan mendorong orang tua untuk memiliki anak banyak. Karena masyarakat kita masih berpikir atau beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki dan akan menjamin mereka di hari tua. Selanjutnya ada faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai KB. Tentu kita tidak asing dengan program KB ini, atau yang bisa disebut dengan program keluarga berencana, di mana program ini adalah program dari pemerintah untuk diterapkan untuk masyarakat dalam menjaga jarak kehamilan, jumlah anak, dan juga kemajuan dalam pendidikan. Faktor selanjutnya adalah adanya undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk wanita 17 tahun ke atas dan untuk laki-laki 20 tahun ke atas bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Bahan poin selanjutnya adalah mortalitas atau kematian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan masyarakat yang bisa dikatakan belum memadai. Dan ada faktor penyebab dari kematian, salah satunya adalah faktor lingkungan yang kurang sehat, kurang gizi, kecelakaan, dan juga faktor dari bencana alam ataupun wabah penyakit seperti wabah COVID-19 pada saat ini. Kebalikan dari penyebab ada faktor pengendalian kematian atau penghambat, yaitu di era sekarang ini pemerintah sudah banyak sekali memberikan fasilitas penunjang yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas seperti fasilitas kesehatan, makanan bergizi, dan bantuan fasilitas lainnya. Faktor selanjutnya yaitu migrasi penduduk. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus. Di Indonesia, yang biasanya menjadi daerah migrasi oleh pemerintah yaitu Kalimantan dan Sumatera. Yang biasanya melakukan migrasi adalah penduduk dari daerah Jawa yang sudah padat penduduknya. Beberapa alasan terjadinya migrasi yaitu diantaranya untuk meningkatkan ekonomi, politik, sosial, dan pendapatan penduduk, keadaan geografi, dan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selanjutnya, migrasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Ada beberapa istilah dalam migrasi antar negara, yaitu imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk India pindah ke Indonesia. Kemudian emigrasi, yaitu keluarnya penduduk Indonesia ke negara lain, misalnya penduduk Indonesia pindah ke Jepang. Selanjutnya remigrasi,
yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Selanjutnya, ada beberapa istilah migrasi dalam negeri, di antaranya transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Istilah lainnya yaitu urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang terakhir adalah faktor penarik terdapat di kota seperti lapangan pekerjaan, adanya sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah informasi kependudukan. Hal tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Selanjutnya yang terakhir adalah kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting dalam peran kualitas penduduk karena masyarakat menyesuaikan diri terhadap pendidikan di saat ini. Yang kedua, yakni tingkat kesehatan, dilihat dari tingginya angka kematian bayi yang dapat mempengaruhinya. Kemudian parameter ketiga, yakni tingkat pendapatan suatu daerah yang mana dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Faktor selanjutnya adalah struktur sosial. Struktur sosial ini berupa bentuk-bentuk kelompok yang ada dalam masyarakat seperti keluarga ataupun golongan agama dan kelas sosial lainnya. Selanjutnya, pada faktor yang ketiga adalah sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi merupakan tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi, yang mendorong seseorang untuk bekerja. Kemudian dari faktor sistem ekonomi ini terdapat dua pengaruh yang mempengaruhi langsung dan pengaruh tidak langsung, di mana pengaruh langsung ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, konsep komoditi yang yaitu tenaga kerja yang dibayar melalui gaji dan upah. Kemudian yang kedua adalah konsep kebebasan memilih. Dalam hal ini kaitannya dalam administrasi negara adalah seorang ingin mendapatkan posisi yang baik dan orang tersebut akan pindah ke dinas atau instansi lainnya. Selanjutnya, adanya pengaruh tidak langsung. Dengan adanya perkembangan, maka dari beberapa aspek memerlukan peran atau campur tangan dari seorang administrasi negara. Campur tangan ini antara lain berupa pengawasan, seperti mengawasi dan menjamin hasil dari produksi. Faktor selanjutnya adalah ideologi negara. Ideologi merupakan suatu pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun dari segi administrasi negara ini, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka dalam hal ini, ideologi merupakan cerminan dari sistem administrasi negara. Ini adalah sistem politik. Faktor ini memusatkan perhatian pada demokrasi. Ada beberapa kesamaan paham dari sistem politik ini, yang mana bahwa administrasi negara didistribusikan kepada penguasa politik. Namun perlu dicatat bahwa administrasi negara ini merupakan alat pelengkap yang berada di bawah pengawasan orang politik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, Bapak Edi Setiawan, SSMSI, yang senantiasa memberi bimbingan. Dan tak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang selalu mendukung dan menonton. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kedepannya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.